Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sholli sodri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Halo sobat pendidikan, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan di sini nama saya Kelvin Lutfi Permana, mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika angkatan 2020 di podcast STKIP Al-Hikmah Surabaya. Dalam podcast kali ini saya sudah menyiapkan dengan tema Sumpah Pemuda dan era kepahlawanan yang masih saling berkaitan. Ketika kemarin kita Oktober membahas Sumpah Pemuda, maka saat ini kita menuju transisi menjadi Hari Pahlawan, namun dalam konteks kepemudaan. Nah, di samping saya sudah hadir narasumber seorang pemuda, ya, energik, berjiwa milenial, dan tentunya suka berorganisasi. Siapa nih di antara pemirsa yang mengikuti organisasi di sekolahnya? Seperti contoh OSIS, kemudian ROHIS, atau mungkin organisasi Kepalang Merahan dan Kepramukaan. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan kali ini, yaitu Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa STKIP Al-Hikmah Surabaya, yaitu Mas Muhammad Alif Aulia Akbar. Baik, kepada Mas Muhammad Alif, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat Mas Alvin. Alhamdulillah sehat di tengah-tengah musim penghujan dan banyak yang batuk-batuk. Penting ya Mas Akbar untuk menjaga kesehatan kita bersama. Ya, tentu. Apalagi kita pemuda ini harus energik Mas Alvin. Betul, kita harus energik. Nah, Mas Akbar, sebentar lagi kan kita akan menyambut yaitu namanya bulan November. Nah, di bulan November itu kan kita memiliki agenda yang spesial atau khusus, ya kan? Terutama di negara kita tercinta ini, yaitu Hari Pahlawan. Nah, ditinjau dari aspek pribadi Mas Akbar dulu ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih sosok pahlawan gitu di dalam diri Mas Akbar? Oke, pahlawan ya. Kalau dari sisi pribadi saya sendiri ya Mas Kelvin ya. Yeah. Pahlawan di dalam hidup saya ini banyak Mas Kelvin. Yang paling pertama dan yang paling utama bagi saya, pahlawan itu adalah orang tua saya tentunya. Karena berkat support mereka, dukungan mereka, ya saya bisa duduk di sini ya bersandingan dengan Mas Kelvin, MC yang sangat luar biasa ini ya. Kemudian yang kedua, tidak lepas juga peran guru sebagai pahlawan saya dalam bidang pendidikan Mas Kelvin. Karena berkat ilmu yang mereka berikan kepada saya, alhamdulillah saya dapat menghadapi hidup saya seperti ini dan saya dapat berada di tempat ini dengan posisi saya saat ini. Seperti itu Mas Kelvin. Baik, sangat menarik ya bahwa ternyata orang tua menjadi kunci dari sosok kepahlawanan pemuda, serta peran para guru, pendidik, dan pelatih itu juga menjadi penting. Nah, berkaitan dengan itu, otomatis pemuda kan memiliki sifat untuk mengembangkan diri. Nah, salah satu pengembangan dirinya adalah melalui organisasi. Nah, di sini Mas Akbar juga sebagai ketua BEM. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Mas Akbar sosok kepahlawanan di dalam dunia organisasi yang notabene adalah berisi para pemuda-pemuda menurut pandangan Mas Akbar. Jadi ini yang dimaksud seperti role model gitu ya Mas Kelvin? Betul. Okay. Jadi kebetulan ya nama kabinet saya di BEM ini yaitu Umar bin Khattab ya, Kabinet Umar bin Khattab. Kenapa? Alasannya cuma satu, karena saya fans beliau. Seperti itu Mas Kelvin. Umar bin Khattab ini menjadi role model saya dalam memimpin suatu organisasi ya. Kenapa? Beliau itu tegas, energik, mampu membedakan yang benar dan yang salah, dan juga beliau ini sikapnya adil terhadap hukum yang berlaku, tidak memandang harta, jabatan, ataupun dia kerabat dekat ataupun tidak. Seperti itu Mas Kelvin. Oke, baik. Menurut pemirsa nih, Umar bin Khattab dan kepemudaan dan organisasi. Nah, sahabat pendidikan sekalian, bahwa memiliki role model dalam organisasi serta kaitannya dengan kepahlawanan adalah menjadi poin penting bagi kita untuk menentukan arah ke depan atau masa depan. Nah, di sini
sudah ada sosok pemuda yang memiliki planning gitu kan. Sebagai ketua kita tahu bahwa Mas Akbar itu kan dalam organisasi memiliki yang disebut dengan rencana, betul kan Mas Akbar? Sekali. Nah, dalam rencana itu tertuang gitu apa yang akan dilakukan. Nah, kemudian kita Mas Akbar kan mahasiswa prodi pendidikan fisika, betul ya Mas Akbar ya? Sekali. Nah, pendidikan itu kan identik dengan guru seperti itu ya, guru, siswa, dan ketenaga pendidikan yang lain. Baik, di tengah-tengah era milenial seperti ini kan, kita memiliki berbagai pandangan tentang apa sih arti pahlawan gitu. Nah, termasuk arti pahlawan menurut pemuda gitu kan. Nah, dalam kepemudaan ini terkadang kita penuh dengan pendapat masing-masing, kemudian saling unggul dalam pendapatnya, namun kita sikapi semua itu dengan bijak. Nah, sekarang karena sudah hadir sosok ketua BEM, menurut Mas Akbar dalam organisasi ini, dalam kepemudaan seperti Mas Akbar ini, apa sih arti kepahlawanan di era milenial saat ini? Oke. Pahlawan ya. Karena kita sudah bukan lagi di zaman penjajahan ya Mas Kelvin. Jadi arti pahlawan sendiri itu dimensinya ini sedikit berubah ya. Kalau dulu di zaman penjajahan, era pendudukan Belanda, Jepang, mungkin pahlawan itu kita bisa sepakat ya menyebutnya orang yang memperjuangkan kemerdekaan, rela menumpahkan darah dan memerdekakan negara, itu bisa kita sebut sebagai pahlawan. Betul ya Mas Kelvin ya? Betul. Oke. Tetapi bagaimana sih sekarang ya? Di era yang serba damai sekarang ini, ya kita tahu Indonesia sudah damai negaranya. Lalu pahlawan itu apa sih buat Indonesia sekarang ini? Jadi menurut saya pahlawan itu saat ini sudah bukan lagi seseorang yang mengorbankan nyawanya, membela negara untuk saat ini ya sebagai milenial. Siapapun menurut saya bisa menjadi pahlawan ya Mas Kelvin. Contohnya seperti ini. Jika ada sebuah keluarga ya, dia keluarganya itu kondisinya mungkin sedikit kekurangan di dalam ekonominya, tapi ada salah satu nih anggota keluarganya yang mau berjuang, belajar, bekerja keras hingga mampu menopang ekonomi keluarganya. Nah, dia juga bisa disebut sebagai pahlawan, yaitu pahlawan keluarga. Jadi semua orang yang dapat bersikap jujur, mampu bekerja keras, mampu memperjuangkan sesuatu ya yang dampaknya terasa bagi banyak orang, menurut saya itu bisa disebut sebagai pahlawan. Meskipun konteks pahlawan ini pahlawan informal, karena untuk menjadi pahlawan nasional ini perlu ada persyaratan khususnya ya Mas Kelvin. Seperti itu Mas Kelvin. Oke, jawaban yang sangat menarik ya, interesting sekali. Jadi di era damai saat ini pahlawan itu bukan yang harus angkat senjata kemudian berperang melawan penjajah seperti itu ya. Hal-hal contoh nyata kecil saja seperti berbuat baik itu juga masuk ke dalam artian pahlawan. Nah, oleh karena itu termasuk guru-guru yang ada di perbatasan, betul Mas Akbar, guru-guru yang ada di perbatasan, kemudian kita para pemuda yang katakanlah rela gitu mengajar ngaji dengan tidak dibayar kepada anak-anak, itu juga termasuk salah satu pahlawan di era masa sekarang. Nah, kaitannya dengan hal tersebut tidak kurang dan kurang lengkap rasanya apabila kita tidak bertanya mengenai contoh atau langkah nyata gitu. Mas Akbar sendiri kan merupakan mahasiswa prodi pendidikan fisika ya Mas Akbar, ya, pendidikan. Ya. Nah, otomatis ada kaitannya dengan calon guru seperti itu ya. Nah, menurut Mas Akbar, langkah nyata apa sih yang harus diwujudkan sebagai calon guru dalam era milenial ini untuk menghayati, mensikapi sosok arti pahlawan? Oke, yang pertama karena kita ini mahasiswa calon guru Mas Kelvin. Tentunya seorang guru ini tidak lepas dari yang namanya belajar ya Mas Kelvin. Karena apa? Karena kita sebagai calon pendidik nantinya di masa depan kita akan mendidik anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa kita ini. Nah, guru sudah mendapat label sendiri ya dalam pahlawan, yaitu pahlawan tanpa tanda jasa Mas Kelvin. Nah, oleh sebab itu sebagai guru tentunya langkah yang paling penting itu adalah mau belajar dan mengajar. Tentunya guru harus punya semangat juang yang tinggi ya, karena sebagai pendidik kita harus bisa bersabar dalam mendidik anak-anak peserta didik ya.
apabila kita sebagai guru tidak bisa bersabar dalam mendidik, mungkin saja ya anak tersebut bisa trauma atau takut untuk belajar kepada kita, seperti Mas Alvin. Dan juga tidak lupa dari saya sendiri, kepada semua orang ya, bukan hanya kepada calon guru, untuk menjadi pahlawan itu jangan pernah berhenti untuk berbuat baik ya, karena kebaikan sekecil apapun itu bisa sangat berarti bagi seseorang, seperti itu Mas Alvin. Baik, kebaikan sekecil apapun dapat berarti bagi seseorang. Nah, kira-kira itulah kalimat inti dan akhir dari sebuah langkah nyata untuk menjadi pahlawan, meneladani sosok pahlawan di era kepemudaan milenial saat ini. Oke, demikianlah podcast singkat kita bersama Mas Muhammad Alif Aulia Akbar selaku Ketua BEM STKIP Al-Hikmah Surabaya. Saya ucapkan terima kasih Mas Akbar atas undangannya bisa hadir, berkenan untuk mengisi hari ini. Baik, Sobat Pendidikan, kesimpulan podcast pada hari ini adalah menjadi pemuda itu tidak harus mengangkat senjata. Menjadi pemuda yang memiliki karakter kepahlawanan itu tidak harus berkorban terlebih dahulu. Namun menjadi pemuda yang memiliki, meneladani dan mensikapi apa itu arti kepahlawan adalah memberikan contoh nyata di dalam kehidupan sekecil apapun. Demikian yang dapat saya sampaikan selaku pembawa acara dalam podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam pendidikan.